Halo semuanya, nama saya Muhammad Narizky Narwandi. Hari ini saya akan mempresentasikan representasi data dan logika. Sebelumnya udah dipresentasi mengenai komputer landasan algoritma dalam konteks pengantar informasi dan komputasi. Dan mari kita mulai. Kita sudah tahu apa itu algoritma dengan video sebelumnya, yaitu urutan operasi yang menentukan perilaku komputer. Dan algoritma ini perlu data untuk berguna dan perlu cara representasi data itu. Nah, itu kita akan membahas cara merepresentasikan data dan contoh-contoh bagaimana data itu bisa direpresentasikan. Number system. Dan sistem bilangan atau number system adalah cara merepresentasikan bilangan. Jadi ini akan merepresentasikan nomor-nomor dan juga bisa merepresentasikan hal-hal lain. Dan kita mempunyai contohnya ada menggunakan 4 sistem bilangan, yaitu biner atau binary, yaitu basis 2, desimal, basis 10, adalah sistem bilangan yang kita menggunakan. Oktal, yaitu basis 8, dan heksadesimal, yaitu basis 16. Nah, ini adalah guna-gunanya dalam sistem bilangan-bilangan. Biner itu digunakan untuk merepresentasikan semua data komputer, yaitu jadi itu adalah lowest level code atau bahasa yang bertingkat terendah yang komputer itu bisa mengerti, karena di dalamnya biner itu terdiri atas 0 dan 1 dan juga bisa direpresentasikan dengan nyala dan tidak nyala. Dan itu juga digunakan dalam sirkuit logis dan networking IP. Jadi address IP itu bisa direpresentasikan dengan biner juga. Desimal itu digunakan dalam pemrograman, matematika, dan user interface. Jadi pemrograman kita menggunakan nomor. Ini sistem yang kita menggunakan 10, 1, 0, 11, 1, 1, 12, 1, 2. Dan pemrograman itu juga menggunakan sistem yang sama agar itu mudah bagi kita. Matematika juga sama. Dan user interface artinya hasil nomor yang menunjukkan kepada user atau pengguna. Untuk oktal ini sebenarnya sudah tidak dipakai karena ini digunakan sebagai singkatan biner dalam legacy systems. Legacy systems adalah komputer-komputer yang sudah tidak dipakai, sudah tua, sudah out of date, dan kita memerlukan singkatan biner karena programming dulu itu ya juga tingkatnya cukup rendah, jadi itu oktal dan biner itu dekat. Hexadecimal itu digunakan dalam memory addresses untuk representasi warna dan networking, IPv6, dan enkripsi. Nah, ini banyak. IPv6 itu IP yang lebih panjang, lebih kompleks. Enkripsi juga lebih agar lebih aman. Representasi warna itu cuma hal yang dipilih agar bisa direpresentasikan secara mudah. Dan memory address, entahlah kenapa mereka menggunakan hexadecimal. Next,
Desimal. Desimal merepresentasikan angka dengan 10 simbol. Jadi itu 0 sampai 9. Jadi 13 itu eh, 13 itu nomornya 13 karena itu 1 dikali 10 tambah 3 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1, jadi 3 kali 1, yaitu 10 tambah 3, yaitu 13. Nah, untuk biner itu merepresentasikan angka dengan dua simbol, yaitu 0 dan 1, dan 13 dalam desimal adalah 1101 dalam biner. Dan kita bisa melihatkan di bawah, 1101 adalah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali, salah ya, seharusnya itu 0. 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Dan itu bisa disimpulkan menjadi 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Dan itu adalah 13. Nah, dalam komputer, dalam informatika, dalam komputer arsitektur, biner itu eh, ada bit dan byte. Dan bit itu adalah satu unit yang hanya dapat memiliki dua nilai, 0 atau 1. Jadi bit itu adalah satu angka, mati atau nyala, benar atau tidak benar. Dan byte adalah satu unit yang merepresentasikan data dan terbuat dari 8 bit. Jadi 8 bit adalah 1 byte. 1 byte 8 bit. Untuk operasi biner, ini ada penambahan dan pengurangan. Jadi dalam penambahan 0 tambah 0 itu 0, 1 tambah 0 atau 0 tambah 1 itu adalah 1, dan 1 tambah 1 itu 10, atau 0 dan satunya itu dibawa ke depan. Jadi ini contoh 1101 tambah 1010, yaitu 13 tambah 10. Kita tahu itu 23, dan ya 1101 tambah 1010 adalah 10111. Jadi kita bisa lihat dari kanan ke kiri, 1 tambah 0 itu 1. 0 tambah 1 itu 1. 1 tambah 0 itu 1. Dan 1 tambah 1 itu 10. Jadi 10, 1, 1, 1. Pengulangan 0 min 0 itu adalah 0. 1 min 0 adalah 1. 1 min 1, 0. 0 min 1 adalah 1. Dan itu mengambil 1 dari depannya. Dan ini adalah contoh 1101 min 1010, yaitu 0011 atau 11 saja. Dan 11 itu adalah 3 dalam desimal. Jadi 13 minus 10 itu hasilnya 3. Berikutnya, cara konversi desimal ke biner. Ini adalah salah satu contohnya. Misalnya kita ingin mengubah 13 ke eh, bilangan binernya. Jadi 13 dibagi 2 adalah 6, dan sisanya 1. 6 dibagi 2 itu adalah 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 adalah 1, sisanya 1. Dan 1 dibagi 2 adalah 0, sisanya 1. Dan kita bisa membaca dari bawah ke atas, 1101, yaitu hasilnya 1101. Ini adalah contoh-contoh lain cara merepresentasikan data dan informasi, dan ini adalah ini menggunakan media atau files.
image atau gambaran itu menggunakan satuan pixel. Jadi pixel itu membuat resolusi gambar, contohnya adalah 100 pixel per 100 pixel. Jadi itu ya, kotak. Nah, audio atau suara itu menggunakan satuan bitrate, dan lebih tingginya bitrate itu berarti lebih jelas kualitas suaranya. Untuk video itu menggunakan satuan combined bitrate, dan lebih tinggi nilai combined bitrate itu artinya lebih bagus kualitas videonya. Nah, untuk logika, kita menggunakan logika untuk pemrograman algoritma dan arsitektur komputer dengan bit level logic. Dan itu menggunakan logical operator, yaitu AND, NOT, OR, dan lain-lainnya. Dan conditional statement juga menggunakan logika, dan juga filtering data menggunakan logika. Jadi dengan bit level logic atau ya kondisional itu bisa digunakan untuk filter data, karena misalnya kalau kondisi ini dan ini benar, maka user bisa mengakseskan ini. Dan kalau misalnya filtering data, kita mau filter dengan kondisi tertentu, misalnya kita search novel yang drama. Kalau drama itu tidak benar, maka itu tidak dapat diakses dalam hasilnya. Jadi tidak tertunjuk hasil novel itu. Ya, oke, itu saja. Terima kasih.